Dan kalian tahu nggak, pada saat Tias lagi mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba di kamarnya Mas Benny itu terdengar ada suara wanita ketawa cekikikan dengan sangat jelas. Halo Ce, selamat datang di tongkrongan Doichivers. Apa kabar kalian? Sehat kan Ce? Oke Ce, sebelum mulai seperti biasa, aku ingin menghimbau kepada kalian semua, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan ingin menjadi salah satu dari warga Doichi Universe, silakan kalian registrasi di bawah gratis dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan kalau misalkan kalian punya cerita yang ingin dibagikan, entah itu cerita seru, cerita darderdor, cerita horor, apa aja itu boleh, kalian bisa langsung kirim aja ke email di bawah sini. Oke? Jangan lupa dikirim ceritanya gitu ya Ce. Ya udah segitu aja himbauannya kepada calon-calon warga saya gitu ya. Dan kali ini Ce, aku mau cerita sama kalian tentang sebuah pengalaman horor yang dialami oleh salah satu kance kita, yang pada saat itu dia ini sedang mengikuti acara kantor yang diselenggarakan di salah satu hotel di daerah Lembang. Tapi sayangnya Ce, ketika mereka sedang menginap di hotel tersebut, justru mereka ini mengalami gangguan-gangguan yang menurutku ini gangguan yang ngeselin dan agak ekstrim. Bahkan yang parahnya lagi, penunggu atau makhluk yang mengganggu ini justru mengikuti mereka sampai ke rumah. So ya that's all. Kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya, apa yang terjadi sama mereka, kenapa hantu-hantu ini bisa mengikuti mereka dan sebagainya, stay tune ya, kemana-mana. Kita langsung aja mulai ke videonya. Let's go. Oke Ce, jadi cerita ini dialami oleh kance kita yang bernama Tias. Tias ini bekerja di sebuah perusahaan yang pada saat itu karyawan wanitanya itu masih sedikit banget Ce. Jadi pada saat mereka mengikuti acara kantor di Hotel Lembang itu ya, semua pesertanya itu mayoritas cowok dan cuman ada 2 orang karyawan perempuan, termasuk Tias dan juga temennya. Terus hotel yang mereka datangi pada saat acara kantor itu katanya hotel tuh gede banget Ce. Hotelnya gede, terus suasananya masih asri, banyak pohon pinus gitu. Dan mereka ini punya beberapa tipe kamar. Ada yang tipe kayak villa gitu, ada juga tipe kamar yang biasa. Nah pada saat itu mereka ini datang ke hotel di jam 2 siang Ce. Pada saat awal datang, Tias ini sudah merasa kok hawa hotel ini nggak enak ya gitu. Dia baru banget datang itu, belum masuk ke hotelnya. Nah pada saat mereka sudah masuk ke hotel menuju ke meja resepsionis, di sini perasaan Tias sudah makin nggak enak. Karena dia merasa kok kayak ada perasaan kayak takut gitu, kayak nggak nyaman gitu kan. Cuman pada saat itu dia nggak mau tuh mikirin yang aneh-aneh, dia cuekin aja karena dia pengen happy-happy pada saat itu. Karena kan namanya acara kantor kan kita pengen seneng gitu kan, hiburan gitu ya. Kali udah kerja dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Sabtu kerja mulu ya, masa iya kita mau seneng-seneng acara hotel lagi-lagi mikirin horor gitu. Jadi kayak adalah bodo amat, gak usah dipikirin, pikir dia kan. Ya udah pada saat di meja resepsionis itu mereka ini bagi-bagi kamar ya kan. Nah Tias ini ya sekamar dengan Sophie. Mereka ini kamarnya itu dapat di lantai 2 Ce, di lantai 2 tapi posisinya paling ujung. Nah si Tias baru mau buka kunci, baru mau masukin kunci ke lubang pintu itu, dia nggak tahu kenapa merasa kayak ada hawa dingin yang naik ke tangan dia. Kayak ada yang seng gitu, kayak ada yang nyentuh dingin-dingin gitu, hawanya tuh bener-bener nggak enak. Nah otomatis Tias langsung ngomong ke Sophie, "Sof, kita tukeran kamar aja yuk sama yang lain, soalnya aku merasa merinding di sini." Nah, Sophie pun mengiyakan karena ya dia nggak masalah sih mau pindah kamar, kayak mau tidur di mana terserah dia, mah ikut aja. Dan akhirnya udah Tias pun cobalah ngomong ke bapak senior yang namanya Pak Budi. Dia bilang, "Pak, boleh nggak kalau kita tukeran kamar? Jadi bapak yang di ujung, kami yang di sini. Soalnya kami takut kalau di pojok gitu kan." Dan untungnya Pak Budi ini mau tukeran kamar karena ya mungkin dia kasihan ya kan, udah sama cewek cuma berdua doang di ujung pula ya kan. Ya udah kita tukeran kamar. Akhirnya mereka pun tukeran kamar dan mereka berdua ini dapatlah kamar di urutan nomor 2 persis di depan tangga cuy. Ya hotel ini memang cuma 2 lantai sih, tapi semua lantainya mereka sewa. Ketika mereka buka pintu, cek
klik. Wah, kata Tias, itu aroma kamarnya bener-bener nggak enak. Aroma lembab, ada aroma campur kayu juga. Pokoknya aroma-aroma ruangan yang udah lama nggak dipakai itu loh, Ce. Kalian tahu kan baunya gimana? Bener-bener ngep gitu. Dan aromanya tuh juga nyengat, langsung kayak boom, sampai keluar baunya. Kalau untuk ukuran kamarnya itu cukup luas, Ce. Mereka ini pesan yang twin bed. Terus di kamar itu juga ada kayak 2 kursi di ujung ruangan, dan mereka juga punya balkon dengan view taman-taman yang cantik. Sebenarnya sih kalau dari bentukan dan interiornya sih ya biasa aja sih, nggak ada yang kayak gimana ya, bagus-bagus aja. Nah, rencananya di hotel ini mereka itu mau menginap 3 hari 2 malam, Ce. Jadi di malam pertama mereka ini ada beberapa meeting yang diselenggarakan di meeting room di hotel itu. Karena di saat malam pertama ini yang meeting khusus untuk bapak-bapak manajer, Tias dan Sophie yang pada saat itu statusnya masih karyawan baru, dan mereka ini juga cewek-cewek gitu ya, mereka pun ikutlah membantu untuk menyusun meja dan juga proyektor. Nah, meetingnya itu dimulai di jam 7 malam, Ce, setelah mereka makan malam. Dan ya, rapatnya berlangsung dengan lancar. Nah, pada saat itu Tias ini mau ke toilet, Ce, yang letaknya ada di ujung gedung. Ya udah, jalanlah dia kan ke toilet itu. Nah, tapi pada saat dia lagi jalan ke toilet ini, dia ngerasa kok kayak ada yang ngikutin dia ya dari belakang gitu loh. Ditambah lorong menuju ke toilet itu bener-bener gelap, Ce. Gak ada lampunya, bener-bener kerasanya serem gitulah. Tapi karena pada saat itu dia udah bener-bener kebelet, dia nggak peduli, pokoknya udahlah aku berani-beraniin diri aja, aku bodo amat, yang penting aku bisa buang air kecil. Akhirnya udah dia pun cepet-cepet, Ce, buang air kecil. Dia langsung masuk, nggak pakai kunci pintu, langsung kayak zzz, pokoknya gesit itu dia, dan langsung dia buru-buru keluar dari toilet itu. Karena bener-bener kata dia rasanya tuh kayak creepy banget. Kalau misalnya aku di posisi dia ya, mungkin aku akan melakukan hal yang sama, Ce. Kayak bodo amat dah, yang penting nggak kebelet lagi gitu kan, karena menyakitkan kalau kita menahan kebelet gitu kan. Kalau misalkan takut ya, kita sambil nyanyi apa tam, nyanyi kicau-kicau mania tam, nyanyi apa tam, pokoknya ya kayak mengalihkan rasa takut aja. Nah, pada saat itu ya Tias pun langsung kembali lagi kan ke acara meeting tadi. Kan belum selesai tuh meetingnya itu selesai di jam 10 malam. Ketika meeting selesai, mereka ini semua kembalilah ke kamar masing-masing. Nah, pada saat mereka ini mau menuju ke kamar masing-masing, Tias ini sempetlah, Ce, ngomong ke salah satu manajernya yang namanya Pak Doni. Dia bilang kayak, Pak, Bapak ngerasa ada yang aneh nggak sih dari hotel ini? Soalnya saya pas baru nyampe pertama kali aja, saya merasa hawanya tuh nggak enak gitu di hotel ini. Tapi Pak Doni ini jawabannya kayak berusaha untuk menenangkan lah ya, menenangkan supaya si Tias ini nggak mikir aneh-aneh gitu kan. Pak Doni cuma bilang kayak gini, ah masa sih Mbak, ini kan kita ramean loh, toh juga semua kamar di hotel ini, lantai 1 sama lantai 2 semuanya kan kita booking. Maksudnya kayak ini loh, kita semuanya di sini ramean, jadi nggak mungkin ada yang aneh-aneh gitu loh, maksud Pak Doni itu. Ya, mendengar jawaban Pak Doni itu, Tias tuh kayak cuman mengiyakan gitu loh, kayak oh iya kali ya Pak, mungkin perasaan saya doang kali ya gitu. Cuman ya emang nggak bisa disembunyiin, Ce, perasaan gak enak itu. Ketika Tias balik ke kamar lagi, memang perasaan hawa-hawa gak enak tuh masih kerasa di dia. Nah, subuh-subuh mereka ini bangun ya kan, karena nanti di pagi-paginya mereka itu ada kegiatan senam aerobik. Tapi mereka ini sholat subuhnya gantian gitu, Ce. Yang pertama sholat itu si Tias, nah sedangkan Sophie-nya mandi. Nanti gantian tuh ya kan, Tiasnya mandi, Sophie yang sholat subuh. Dan kalian tahu nggak, Ce, pada saat Tias lagi sholat ya, dia ini mendengar dari arah balkon itu kayak ada suara yang ngetok-ngetok pintu balkon sambil manggil-manggil nama mereka berdua. Jadi kayak gini, tek 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 tek. Mbak Tias, Mbak Sophie, Mbak udah bangun belum? Kayak gitu suaranya. Dan kata Tias, suaranya itu mirip banget sama suara Pak Tobi. Setelah selesai sholat itu, Tias pun langsung lah, Ce, buru-buru ngebuka pintu balkon ya kan. Dan tapi ketika dibuka, nggak ada siapa-siapa, bener-bener kosong. Nah, Tias pun penasaran lah ya kan, kok Pak Tobi ini bisa gitu manggil dia dari pintu balkon, kok bisa ngetok gitu kan. Dan ternyata pada saat Tias
ke balkon, terus dia nengoklah ke arah balkon kamarnya Pak Tobi. Bener-bener gak masuk akal. Sangat tidak mungkin kalau misalkan Pak Tobi itu bisa loncat swing gitu ke balkonnya Tias, karena memang di situ nggak ada akses yang bisa dilewati Pak Tobi untuk menuju ke balkonnya Tias. Nggak mungkin. Di situ Tias pun bingung kan, sambil mikir kayak, loh jadi tadi yang manggil-manggil nama kami itu siapa? Tapi waktu itu Tias mikir kayak, oh kayaknya aku halu lah, kayaknya aku salah denger deh. Udahlah gak usah dihiroin gitu kan ya, masuk lagi dia. Nah, acara mereka di hari itu lumayan padat, pada saat mereka pagi aerobik, setelahnya mereka lanjut breakfast kan. Nah, setelah breakfast itu mereka lanjut lagi lah meeting sampai di sore hari. Nah, di malamnya mereka ini ada acara hiburan, yaitu acara karaokean sama barbekyuan. Tapi entah kenapa sampai di jam 11 malam Tias ini merasa kalau badannya tuh nggak enak. Badannya tuh kerasa berat sama kayak perutnya tuh mual. Tapi di situ dia cobalah minum tolak angin kan sama teh anget gitu biar keadaan itu membaik gitu kan. Tapi ternyata keadaannya nggak membaik juga. Nah, di saat itu Pak Doni nyamperin lah ke Tias kan. Dia ngomong kayak gini, Mbak habis dari mana? Tiba-tiba Pak Doni nanya kayak gitu. Ya ditanya kayak gitu Tias bingung lah maksudnya kayak, lah kenapa aku tiba-tiba bapak ini nanya kayak gitu? Karena dari tadi memang Tias ini nggak kemana-mana. Dia tuh cuma bilang kayak gini, oh saya nggak kemana-mana Pak, dari tadi saya cuma di situ aja, kata dia. Dia sambil nunjuk ke arah kursi yang ada di sudut ruangan. Dan kalian tahu nggak Pak Doni bilang apa? Pantesan ya ada yang ikut nimbrung sama kamu. Kamu habis dari toilet yang di ujung itu juga ya. Kalian inget kan sama toilet yang letaknya ada di ujung gedung yang kemarinnya tuh didatengin sama Tias? Nah, itu yang dimaksud sama Pak Doni. Iya, ditanya kayak gitu dia cuma ngangguk aja dalam hati dia udah kayak, ketempelan nih kayaknya aku gitu kan. Nah, FYI, Pak Doni ini kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena memang beliau ini bisa dibilang paham dengan dunia pergoipan. Dia tuh sensitif gitu loh, bisa merasakan. Makanya dia kayak ngelihat Tias kayak gitu, bukan sakit biasa anak ini gitu. Karena ya itu, ternyata emang ada yang nempel ke dia. Terus Pak Doni ngasih lah minuman ke Tias sambil dia ngomong kayak gini, yaudah nih minum dulu sambil istighfar ya sama baca-baca doa. Terus udah jangan mojok-mojok lagi lah, kata dia. Ya udah, Tias pun nurut lah ya kan, diminum lah sama dia sambil baca-baca doa. Akhirnya ya udah acara mereka pun selesai di jam 12:30 malam. Dan setelah itu mereka pun ya udah menujulah ke kamar masing-masing ya kan. Nah, pada saat mereka lagi menaiki tangga ya, Tias ngelihat mukanya Sophie itu udah bukan mukanya Sophie lagi, bener-bener mukanya Sophie itu udah pucet, pucet, bener-bener beda, bukan mukanya Sophie. Dan di sini Tias cobalah nanya ke Pak Doni, Pak, kayak bukan Sophie ya. Nah, sambil naik tangga, Pak Doni pun ngeliatlah ke arah Sophie, terus langsung ngomong gini ke Tias, udah banyak istighfar aja, kalau takut nanti keluar aja ya, bapak-bapak masih begadang kok di bawah. Ya artinya apa? Pak Doni pun udah ngeh gitu, ini pasti ada hal aneh juga nih yang kejadian sama si Sophie. Cuman dia nggak mau membuat pada satu kejadian jadi kayak heboh gitu, makanya dia cuma bilang kayak gitu aja ke Tias. Yaudah, akhirnya setelah itu mereka berdua pun masuklah ke kamar dan yang lain juga masuk ke kamar masing-masing. Dan mereka nih bersiap-siap kan mau tidur, udah beres-beres, bersih-bersih dan segala macam. Tapi waktu itu Tias merasa hawa kamarnya itu semakin aneh, hawanya tuh bener-bener gak enak, ditambah kok suasana kamarnya kayak gelap ya gitu. Pada saat Tias ini baru mau tidur, entah kenapa dia ini tiba-tiba merasa kayak di belakang dia ini ada energi yang besar yang datangnya itu dari arah pintu balkon. Nah, saking takutnya Tias dengan kondisi kayak gini, dia tuh tidurnya sampai ngadep ke Sophie. Jadi dia membelakangi atau memunggungi arah pintu balkon. Sedangkan Sophie yang waktu itu baru keluar dari kamar mandi, dia ngomong kayak gini, udah istighfar aja, sambil narik selimut, tiduran. Tapi makin lama Tias ini ngerasa kayak ada yang mau masuk ke dalam badan dia. Di situ Tias bener-bener takut, dia bener-bener berusaha untuk menjem sambil baca-baca doa. Saking takutnya Tias ya, dia tuh sampai ngomong gini ke Sophie,
kok kayaknya ini aneh ya, takut aku coba telepon kamar bapak-bapak ya, katanya gitu kan. Ya Sophie pun cuma ngangguk doang kan. Yaudah akhirnya sama Tias pun cobalah ditelepon kan. Tapi ya itu pada saat ditelepon nadanya nggak nyambung, nggak bisa dihubungi. Dia coba telepon ke telepon kamar, itu nggak nyambung. Terus dia coba telepon ke resepsionis, juga nggak nyambung. Nah, dia tuh pengen coba nelpon bapak-bapak yang masih bangun itu pakai HP dia. Cuman ya itu HP dia pun nggak ada sinyal, cuman SOS. Di sini Tias tuh bener-bener udah kondisinya panik dan takut karena dia merasa hawa panas dan juga energi yang aneh itu mau ngedeketin dia. Saking paniknya dia sampai narik selimut terus sambil baca-baca doa yang dia bisa. Tias cobalah manggil-manggil Sophie gitu kan, karena dia takutnya dia ditinggal tidur sama si Sophie. Dan pada saat Sophie dipanggil-panggil, kalian tahu nggak, ternyata Sophie kesurupan. Nah, kenapa Tias tahu kalau Sophie kesurupan? Karena posisinya kan Tias ini ngelihat Sophie lagi mejem gitu kan. Nah, dia panggil-panggil lah ya kan, maksudnya kayak Sof, bangun Sophie, jangan tidur dulu, aku tuh takut, temenin gitu kan. Tapi reaksi Sophie bukannya dia melek, tapi dia ini bertingkah aneh tiba-tiba pada saat dia lagi mejem, dia itu ketawa cekikikan. Nah, abis dari ketawa cekikikan sambil mejem itu, tiba-tiba dia nangis. Abis nangis, nanti ketawa lagi, nanti nangis lagi, ketawa lagi, nangis lagi, begitu terus. Apakah itu reaksi dari orang normal normal? Apakah itu reaksi orang normal? Tentu tidak, nggak ada orang normal begitu reaksinya. Udah pasti dia paham Sophie kesurupan. Di situ Tias sudah bener-bener panik, takut, dia udah nggak bisa berbuat apa-apa, dia cuman nge-freeze sambil dia kayak mikir, aduh gimana ya, aduh aku harus gimana gitu. Ya coba posisinya kalau misalkan kalian jadi Tias, pasti kalian juga bingung kan? Aku pun pasti juga bingung gitu loh ngadepin kondisi kayak gitu. Kita mau bangun tapi kita juga ngerasa hawa nggak enak di sekitar kita gitu kan. Tapi di sisi lain sebelah kita teman kita udah kesurupan gitu. Jadi kayak ya aku harus gimana? Akhirnya Tias pun mencoba untuk mengumpulkan tenaga, memberanikan diri untuk lari keluar mencari bantuan. Di situ dia tetap mencoba untuk tenang sambil tarik nafas dan mengucapkan takbir. Saking dia udah kayak. Nah, untungnya bapak-bapak yang tadi di lantai 1 itu mereka tuh belum tidur mereka tuh masih ya ngobrol-ngobrol gitulah di depan pintu kamar. Terus mereka denger Tias teriak itu, mereka langsung lah naik gitu kan menuju kamar Tias. Terus nanya lah, kenapa mbak, ada apa mbak? Sampai mereka tuh saking paniknya denger teriakannya Tias itu sampai naik ke atas tuh tergopoh-gopoh kayak kenapa mbak gitu. Nah, Tias yang posisinya udah gemeteran sambil nangis ketakutan, dia cuma bilang, Sophie kesurupan tolong ya. Terus di situ Tias pun mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi ke Pak Danu kan, sambil dia tuh nangis terisak-isak. Terus abis itu bapak-bapak yang lain itu masuklah ke kamar untuk menenangkan Sophie. Tapi di situ Tias nggak tahu tuh Sophie tuh diapain, entah dibacain doa-doa, apa sambil disiram air juga, apa sambil disembur, nggak tahu. Karena posisinya Tias ini sudah dibawa ke bawah sama Pak Danu, biar dia tuh lebih tenang gitu loh, karena kan panik banget kan dia ngeliat temennya kayak gitu. Terus Tias pun akhirnya diamankan ke kamarnya Pak Wahid dan juga Mas Beni. Akhirnya udah di kamarnya Pak Wahid dan juga Mas Beni ini Tias coba ditenangkan gitu kan. Terus dia ditanyalah sama Mas Beni, ditanya kayak kenapa gitu, kok bisa si Sophie tuh kesurupan, kejadiannya tuh gimana, apa yang terjadi gitu kan. Dan kalian tahu nggak, pada saat Tias lagi mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba di kamarnya Mas Beni itu terdengar ada suara wanita ketawa cekikikan dengan sangat jelas. Kenapa jelas? Karena semua yang ada di ruangannya Mas Beni, di kamarnya Mas Beni, 5 orang itu semuanya dengar ketawa cekikikan wanita itu. Dan apa yang dilakukan sama mereka berlima setelah mendengar suara cekikikan itu, jelas mereka lari semua ke kamar yang lain. Mereka semua lari ketakutan, mereka panik, akhirnya mereka mencoba untuk mengungsilah di kamar yang lain. Dan mereka ini menujulah ke kamar senior, yang seniornya ini bisa mengobati orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang paham gitulah masalah kayak gini-ginian. Nah, pada saat mereka lari ke kamar bapak itu, si bapak buka pintu, dan kalian tahu nggak respon bapak itu apa?
Pada saat buka pintu, bapak itu sambil ketawa-tawa terus bilang gini, "Loh, diganggu juga ya." Artinya apa? Ya ternyata si bapak senior itu juga diganggu sama penghuni situ. Jadi ceritanya pada saat beliau sedang sholat malam, sebenarnya beliau ini sudah tahu kalau ada penghuni yang kurang suka dengan Tias dan juga Sophie. Kenapa kurang sukanya? Karena ternyata penghuni ini itu naksir dengan Pak Tobi dan cemburu dengan mereka berdua. Apalagi dia tahu nih, di sini perempuannya cuma berdua nih. Gue punya saingan nih, nggak bisa nih begini, nggak terima gue gitu istilahnya. Jadi itulah kenapa mereka berdua ini diganggu sama makhluk tersebut, karena makhluk ini tuh sebenarnya pengen mengajak Pak Tobi untuk berinteraksi tapi melalui mereka. Jadi si penghuni ini ya dengan kata lain itu caper. Sebenarnya lucu ya, ternyata wanita, entah itu manusia, entah itu makhluk gaib pun bisa cemburu gitu loh, kayak wow gitu. Aku aja baru tahu loh, caper lagi, setan bisa caper loh. Kirain cuman bocil doang bisa caper gitu, ternyata setan bisa caper aja. Ya udah, setelah mereka mendapatkan penjelasan dari si bapak, mereka masih duduk di situ, masih menunggu sampai si Sophie sadar. Nah setelah Sophie sudah sadar, dia pun dibawalah ya kan ke kamar bapak tadi. Nah ketika ditanya Sophie, kok bisa tadi tuh kejadiannya gimana, apa yang terjadi gitu-gitu kan. Sophie juga bingung karena kata dia, aku nggak tahu apa-apa, pokoknya pas aku bangun udah rame orang katanya. Akhirnya ya mau nggak mau di malam itu Tias dan juga Sophie tidurlah di kamar bapak senior tadi. Nah di sana tuh ada sekitar 6 orang yang jagain mereka berdua gitu kan. Nah ternyata kalian tahu nggak, pada saat udah sadar itu pun tiba-tiba si Sophie kesurupan lagi. Kesurupan sadar. Nah, ketika Sophie sudah sadar, Tias pun ngomong ke Sophie kayak, "Sof, kita tidur di lobi aja yuk, siapa tahu nggak diganggu lagi kalau di kamar ini," gitu kan, karena dia udah bener-bener takut Ya udah akhirnya di situ Tias, Sophie dan juga beberapa orang yang lainnya turunlah ke lobi di situ. Mereka duduk-duduk, tidur-tiduran sampai menunggu pagi tiba. Nah di hari itu sebelum mereka pulang, mereka ini mendapatkan informasi dari security yang pada saat malam itu juga membantu menyembuhkan Sophie dari kesurupan. Dan kalian mau tahu nggak security itu bilang apa? Dia bilang kalau ternyata memang di gedung tempat yang mereka tinggali itu memang ada sekelompok Miss Kunti yang suka usil. Dan memang mereka ini suka mengganggu wanita-wanita yang sedang menstruasi atau mengganggu laki-laki muda ataupun bapak-bapak yang memang cakep. Dan memang pada saat itu Sophie posisinya lagi menstruasi, makanya dia diganggu. Nah kalian tahu nggak beberapa hari setelah acara selesai ya, ternyata Miss K itu ada yang ngikutin Pak Doni sampai rumah. Dan yang pertama kali notice itu istrinya Pak Doni. Dia yang ngasih tahu kalau ada Kunti yang ngikutin Pak Doni sampai rumah. Karena ternyata istrinya Pak Doni ini juga indigo dan dia bisa tuh kayak ngobatin, ngusir-ngusir setan gitu kan. Ya pada saat itu ketika dia tahu ya suaminya diikutin gitu kan, langsung diusir loh sama istrinya Pak Doni. Pergi lo, ngapain lo ngikutin laki gua, dasar Kunti gatal kamu. Mungkin kayak gitu kali, kayak ngapain sih lu ganjenan semua laki lu gangguin, heran gue juga. Kalau Sophie sendiri setelah pulang dari Lembang itu dia sempat sakit beberapa hari. Oke itu dia tadi adalah cerita yang dialami oleh kanca kita yang bernama Tias. Aku masih nggak ngerti ya sama rombongan Miss K and the gang tadi tuh ya, maksudnya kayak apapun kita, apapun bentuknya ya, mau dia manusia, mau dia setan, jangan jadi pelakor, apalagi sampai ngikutin suami orang. Kayak gatelnya tuh gatel banget gitu, kayak ngeselin gitu ya. Yaudahlah segitu aja video hari ini ya. Udah capek. Yaudah segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini
Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat updatean terbaru dari video-videoku. Dan jangan lupa untuk share juga ke kanca-kanca kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan buat kalian yang mungkin ada ide dan saran yang pengen aku bawakan di video selanjutnya, silahkan komen aja di bawah, nanti akan aku baca. Kita ketemu lagi di next video ya, Oke, bye-bye.